PT Sando sering banget ngedapetin komen kayak, "Bang, kapan upload bang?" ya nggak ada yang salah sih dari pertanyaan itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu, aku mau cerita momen dimana aku sama anak-anak kantor ngejar deadline yang menyeramkan, mematikan, dan mengubah pandangan kita terhadap dunia. Nggak selebay itu sih. Tapi ini momen yang bisa dibilang mukul telak aku sama teman-teman untuk mempertanyakan lagi metode kerja kita. Jadi suatu ketika aku ada ide untuk buat 200 hari petani. Terus seperti biasa, iklan masuk lewat email. Nah, ketika iklan masuk nih, batin sama dompet mulai berdebat. Karena kalau nggak diambil, uangnya lumayan buat tambahan. Terutama videoku pakai banyak animasi yang harganya ya begitulah guys. Tapi kalau ambil iklan, artinya tanggal upload udah pasti ditentuin sama klien yang mesen iklan. Jadi mau nggak mau kita harus kejar-kejaran sama iklan. Dan ini yang mau aku ceritain ke kalian. Jeleknya sistem kerja di PT Sando ini, kita pakai sistem SDA SDM. Santai di awal sampai deadline menyerang. Beda dikit nih sama sistem kebut semalam. Jadi awal-awal kerja kita semua santai lah. Pokoknya kerja, kadang nyanyi-nyanyi, terus lanjut kerja, makan siang bentar, terus kerja lagi sampai hari demi hari berganti. Dan biasanya gejala munculnya mulai ketika 1 minggu sebelum tanggal deadline. Aku akan mulai mikir, oke, tanggal segini, kayaknya bisa sih ngejar deadline. Habis itu kerja, nyanyi, istirahat lagi, dan besoknya, bisa nggak ya? Masih bisa ini mah. Dan sampai di H-3 sebelum upload, di situ baru mulai deg-degan karena kelihatannya kerjaan kita nggak bisa selesai tepat waktu. Dan jurus andalanku bakalan muncul. Aku panggil Angga sama Arya. Pengumuman teman-teman. Dengan ini PT Sando dinyatakan lembur. Anak-anak gak panik sih. Aku lembur tetap bayar uang lemburan dan mereka fine-fine aja. Cuman ternyata untuk kali ini kita terlalu meremehkan. Karena lembur biasanya nggak cukup untuk ngejar deadline terutama di video ini. Dan aku inget banget pas pengerjaan 200 hari petani itu kita lemburnya bukan cuma sampai jam 8 atau 9 malam. Coba tebak, lemburnya sampai jam berapa? Jam 3 pagi. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Jadi Angga sama Arya nginep di kantor mandi sehari sekali. Setiap malam lapar terus pesen McD. Bahkan tidur jadi sesuatu yang sangat-sangat kita apresiasi karena saking kurangnya jam istirahat tidur kita. Apakah videonya kelar? Ya kelar lah guys. Setelah melewati fase itu ya singkat cerita kita bisa aja sih ngejar deadline-nya dan memenuhi target. Tapi di situ kali pertama aku ngeliat teman-teman udah kayak zombie. Tatapannya kosong ke layar. Otak udah nggak bisa jalan lagi tapi dipaksain buat kerja. Kantung mata mereka udah punya kantung mata lagi guys. Dan aku nggak melebih-lebihkan atau bohong. Setelah itu kita libur lumayan lama karena badan udah di kondisi yang buruk. Semua pada sakit setelahnya. Aku pun juga termasuk. Cuman untuk aku pribadi ini bukan kali pertama. Sebenarnya nggak cuman project ini. Beberapa project lainnya juga mirip-mirip polanya. Tapi ini yang paling menyedihkan di mana badan bener-bener dipaksa untuk kerja melebihi limitnya. Dari situ aku belajar. Kejar target itu bisa aja, tapi jangan sampai badan kalian jadi korban. Dunia emang maksa kita untuk mikirin uang, tapi realita bakal ngingetin kalau kita cuman manusia yang masih punya batas. Jadi sekarang aku tanya ke kalian, kalau kalian disuruh lembur 3 hari demi gaji double, ambil atau skip? Coba tulis juga di kolom komentar, ada nggak sih pola kerja yang kita bisa pakai supaya lebih baik lagi? Siapa tahu bisa jadi pola kerja baru di PT Sando. See you guys in the next story.